Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke proses selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggi Channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih, see you. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Cici Anggi Channel. Kali ini saya akan membahas topik dengan judul mau pilih yang bau kencur seumuran jagung ataukah yang sudah matang? Apa ya maksud peribahasa ini? Maksud peribahasa ini berkaitan dengan umur seseorang. Bau kencur seumuran jagung sudah matang. Mengapa umur bisa mempengaruhi seberapa lama langgengnya hubungan yang sedang kalian jalani? Ini sangat berpengaruh sekali ya. Karena sikap dan perilaku seseorang biasanya dipengaruhi oleh umur. Dan itu pun juga tergantung dengan aktor yang menjalaninya siapa. Karena biasanya setiap orang memiliki tingkat kedewasaan sendiri-sendiri ya. Daripada penasaran, saya akan bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan bau kencur seumuran jagung dan sudah matang? Kok bisa sih? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bau kencur. Bau kencur ini biasanya bisa kita sebut dengan mereka yang memiliki usia antara 20 hingga ke 25 tahun. Di usia seperti ini biasanya mereka masih labil dalam mengambil keputusan. Tingkat emosinya 90 ke atas ya, persentase tingkat emosi. Yang kedua adalah seumuran jagung. Seumuran jagung ini biasanya mereka yang memiliki usia rentangnya antara 25 tahun hingga 30 tahun. Seumuran jagung ini biasanya mereka untuk tingkat emosi agak menurun ya. Dan untuk kemandirian sudah mulai ada, dan biasanya mereka sudah mulai menunjukkan bakat mereka. Yang ketiga adalah sudah matang. Sudah matang ini biasanya rentang usia antara 30 ke atas ya. Seseorang yang sudah memiliki usia 30 itu biasanya sudah memasuki masa dewasa. Dia kedewasaannya untuk karakter, untuk tingkat emosi, untuk kejiwaan, sikap itu sudah mulai pas gitu loh. Dia itu udah mulai menunjukkan jati dirinya. Jadi itulah dia yang sesungguhnya. Seseorang yang sudah memasuki usia 30, apalagi laki-laki ini sudah mulai matang. Jadi udah nggak labil. Untuk tingkat emosi, kesadaran itu sudah mulai standar ya. Nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Apalagi di atas 30 itu dia lebih dewasa lagi. Jadi usia seseorang bisa mempengaruhi berapa lama sih bertahannya hubungan kalian. Langgengnya sebuah hubungan yang kita jalani itu tergantung aktornya. Karena jika kita memilih seseorang yang lebih dewasa daripada kita dan lebih bisa menuntun kita, lebih bisa memaklumi kita, itu akan memiliki jangka lebih panjang ya untuk langgeng sampai akhir hayat. Karena konsep dalam percintaan itu laki-laki memperjuangkan dan wanita mempertahankan. Jika sudah tidak ada perjuangan dari laki-laki, maka hubungannya akan berakhir dengan nol.
Dan langgengnya sebuah hubungan juga tergantung seberapa besar cinta dari seorang laki-laki. Ini sangat berpengaruh besar sekali ya dalam sebuah hubungan. Karena percuma sekali jika cinta seorang wanita itu lebih besar daripada laki-laki, yang ada laki-laki itu biasanya menyepelekan, tidak menghargai. Jadi saya sarankan ketika Anda sudah mulai berkomitmen dan sudah mulai ingin ke jenjang pernikahan, pilihlah dia yang sudah matang umurnya. Jika Anda tidak ingin merawat bayi besar, Anda hanya akan menghabiskan waktu Anda untuk merawat bayi besar yang belum saatnya untuk merawat orang lain ya. Ingat ya sayang, langgengnya sebuah hubungan itu tergantung dari pihak laki-laki, bukan dari pihak wanita. Karena konsep dalam percintaan, laki-laki itu memperjuangkan dan wanita mempertahankan. Jadi simpelnya, cinta laki-laki harus lebih besar daripada perempuan agar hubungan ini bisa samawa sampai dunia akhirat, dan hanya ajal yang mampu menjemputnya. Ingat, makmum itu tergantung siapa imamnya. Paham sayang? Ingat ya sayang, seorang wanita akan menjadi ratu jika bertemu dengan laki-laki yang tepat. Dan laki-laki akan menjadi raja jika bertemu dengan seorang wanita yang tepat. Carilah pasangan yang sudah matang umurnya, agar hubungan kalian bisa langgeng samawa dunia akhirat. Ya, setidaknya untuk meminimalis pertengkaran. Karena wanita itu adalah sosok makhluk yang susah dan sulit untuk dimengerti. Konsepnya, wanita itu membutuhkan laki-laki yang bisa mengerti moodnya, laki-laki yang bisa mengerti keadaannya. Karena mood wanita itu susah banget untuk dimengerti. Mau dia kencur, mau dia seumuran jagung ataupun sudah matang, semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang penting mereka memiliki iman dan tanggung jawab, insya Allah samawa dunia akhirat. Dan itu semua juga tergantung dari yang menjalaninya ya. Kalau mereka nyaman dan sadar bahwa sempurna itu adalah dua orang yang saling melengkapi. Karena jodoh itu bukan tentang yang terbaik, tapi dua orang yang saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya ya. Semoga konten saya hari ini bisa memberi inspirasi, motivasi, pengalaman untuk menjadi insan yang lebih smart di masa depan. Bye-bye, see you!